Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak tercampur di dalam keimanan mereka dengan kezaliman, sesungguhnya mereka akan mendapatkan keamanan dan sungguhnya mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, syaqqa ala qulubi ashabin Nabi SAW. Ayat ini menjadikan hati para sahabat gundah. Mereka berpikir, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Sehingga mereka pun datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman? Apakah kami tidak akan mampu atau tidak masuk ke dalam ayat ini? Karena di setiap kami sungguh telah berbuat kezaliman. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kezaliman dalam surat ini, ahibati fillah, bukanlah kezaliman sebagaimana yang kalian kira. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman Al-Hakim terhadap anaknya, yang mana ucapan ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat nyata. Maka hibati fillah, kezaliman yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82 adalah yang dimaksud kesyirikan. Orang-orang yang beriman menjaga keimanannya dari noda-noda kesyirikan, senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka lah keamanan di yaumil qiyamah. Wa hum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga ayat ini ahibati fillah menerangkan kepada kita tentang fadlut tauhid, keutamaan orang-orang yang bertauhid, keutamaan orang-orang yang menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mereka lah yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah sesuatu apapun, dan dia pun bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, serta dia bersaksi bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba dan juga utusan Allah tabaraka wa ta'ala, ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan kepada Maryam. Wal jannatu haq, dia meyakini akan adanya surga, bahwasanya surga itu merupakan al-haq, kebenaran. Wal jannatu haq, begitu pula wan naru haq, neraka juga merupakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar.
adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya sesuai dengan amal yang telah dia lakukan. Maka hibati fillah, perhatikanlah keutamaan orang-orang yang bertauhid, yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dia pun meyakini dengan i'tiqad, keyakinan yang benar, meyakini akan adanya surga dan neraka sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rabbuna tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan tersebut, amalan tersebut akan memasukkan diri seorang hamba ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah bagaimana keutamaan orang-orang yang bertauhid, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia kelak dengan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dahulu pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih." Wahai Rabbku, ajarkan diriku sebuah ilmu yang dengannya aku dapat senantiasa mengingatmu, beribadah kepadamu, berdoa dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika itu, beliau mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, setiap hambamu mengatakan demikian. Musa ingin suatu amalan ataupun ilmu yang khusus yang hanya diberikan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, andaikan langit dengan 7 lapisnya dan dengan apa yang ada di dalamnya, begitu pula bumi yang dengan 7 lapisnya dan apa yang ada di dalamnya, diletakkan di sebuah neraca timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di sebuah neraca sisi lainnya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh akan beratlah timbangan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Begitu besarnya hibati fillah perkara tauhid, begitu agungnya perkara tauhid, dia tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditimbang dengan langit dengan 7 lapisnya ataupun bumi dengan 7 lapisnya dan penghuni-penghuninya. Karena dia merupakan haqqullahi 'alal ibad. Dia merupakan hak Allah tabaraka wa taala di atas pundak-pundak kita semuanya. Dialah tujuan dari hakikat kehidupan kita semuanya. La ilaha illallah. Dan hadis ini pula menerangkan kepada kita bahwasanya kalimatut tauhid bukanlah ucapan belaka, akan tapi yang dituntut darinya adalah amal perbuatan, konsekuensinya. Tidaklah seorang mengucapkan kalimat tauhid dan mendatangkan makna dan konsekuensinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan, akan masukkan diri seorang hamba tersebut ke dalam surganya. Dalam hadis yang lainnya, ahibati fillah, yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala firman yang dikenal dengan hadis qudsi. Allah mengatakan, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku
dengan membawa sebesar bumi ini berupa dosa. Begitu besar dosanya. Akan tapi engkau datang kepadaku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Maka dengarlah hibati fillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la ataituka biqurabihal maghfirah. Sungguh aku datangkan semisal itu pula, sebesar itu pula bentuk pengampunan untuk dirimu. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan baginya. Maghfirah, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pengampunan untuknya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas kalimat ini dan mewafatkan kita, anak kita, keluarga kita di atas kalimat tauhid. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.